Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeki Amalia, NIM 20410502093 dari kelas Ekonomi Syariah 3. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC/MEI selaku dosen pengampu Ekonomi Makro Islam, tentang ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah atau yang biasa disebut dengan ekonomi tiga sektor. Dalam video tersebut sudah dijelaskan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis bahwa ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah memiliki beberapa poin. Di antaranya yang pertama yaitu pengertian ekonomi tiga sektor adalah perekonomian yang kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan juga pemerintah. Perusahaan sebagai produsen, rumah tangga sebagai konsumen, dan juga pemerintah sebagai konsumen, pemungut pajak atau pemberi subsidi kepada perusahaan dan juga rumah tangga. Poin selanjutnya yaitu tentang siklus perekonomian tiga sektor. Yang pertama, perusahaan. Terdapat pengeluaran dan juga pendapatan. Pengeluaran kepada pemerintah berupa pajak, yaitu perusahaan akan ada pengeluaran kepada pemerintah berupa pajak, baik pajak penghasilan ataupun pajak perusahaan. Sedangkan pengeluaran kepada rumah tangga berupa gaji, upah, sewa, bunga, dan juga laba. Yang artinya bisa gaji atau upah, membayar sewa kepada rumah tangga, membayar bunga atau bagi hasil, yaitu rumah tangga berinvestasi kepada perusahaan, dan yang terakhir laba, yaitu perusahaan bekerja sama dengan rumah tangga, maka sebagian laba dimiliki atau diberikan kepada rumah tangga. Selanjutnya tentang pendapatan yang diperoleh perusahaan merupakan dari pemerintah. Pemerintah belanja kepada hasil produksi perusahaan sehingga mendapat keuntungan dan menjadi pendapatan, atau pemerintah memberikan subsidi kepada perusahaan. Pendapatan yang diperoleh perusahaan merupakan dari rumah tangga, yaitu dari hasil belanja konsumsi rumah tangga atau rumah tangga yang meminjam uang kepada perusahaan. Siklus perekonomian yang kedua yaitu pemerintah. Pengeluaran kepada perusahaan, yaitu membeli barang-barang produksi yang dimiliki oleh perusahaan. Misalnya perusahaan kertas, maka otomatis pemerintah mengkonsumsi dan akan membeli untuk kepentingan surat menyurat. Selanjutnya rumah tangga atau individu. Bisa berupa gaji atau upah dengan cara pemerintah mempekerjakan rumah tangga menjadi seorang PNS atau pegawai negeri sipil. Yaitu kemudian tentang pendapatan yang diperoleh pemerintah merupakan dari perusahaan, berupa pajak, baik pajak industri, pajak penghasilan, ataupun pajak produksi. Sedangkan pendapatan yang diperoleh pemerintah merupakan dari rumah tangga, berupa pajak perseorangan. Selanjutnya, siklus yang ketiga, yaitu rumah tangga. Pengeluaran kepada perusahaan dengan cara membeli barang-barang hasil industri perusahaan, misalnya pabrik tekstil untuk membeli pakaian. Sedangkan pengeluaran kepada pemerintah bisa berupa pajak yang wajib dibayar oleh rumah tangga kepada pemerintah. Adapun pendapatan kepada perusahaan berupa gaji, upah, sewa, laba, dan juga bunga. Sedangkan pendapatan kepada pemerintah berupa gaji dan juga upah. Poin selanjutnya yaitu tentang adanya campur tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan penting. Yang pertama, pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah atau ET
menambah pengeluaran agregat atau AE pada industri dan juga rumah tangga. Misalnya, ketika memproduksi tahu, maka akan mengeluarkan dana sebesar 5 juta. Karena ada pajak, misalnya 5%, berarti ada tambahan dan pengeluaran akan bertambah. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat. Artinya, pemerintah akan mempunyai pendapatan dengan mengambil pajak dari industri atau individu yang otomatis akan mempunyai kekayaan. Karena belum ada perdagangan dengan luar negeri, maka perekonomian tiga sektor dinamakan dengan perekonomian tertutup. Selanjutnya, poin tentang aliran baru dalam siklus aliran pendapatan. Pertama, pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah akan menjadi pendapatan pemerintah. Kemudian pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan akan menjadi pembelian barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Dan yang terakhir, aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke rumah tangga dan industri akan menjadi pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi rumah tangga dan industri oleh pemerintah. Poin selanjutnya yaitu pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk 3 tujuan. Yang pertama ditabung atau bisa dilambangkan dengan S, yaitu ketika mempunyai uang lebih dari yang dibutuhkan, maka seseorang akan menabung uang tersebut. Yang kedua, membayar pajak atau T. Pajak merupakan kewajiban kepada pemerintah. Dan yang ketiga, membiayai konsumsi. Dalam keseimbangan berlaku persamaan Y sama dengan C plus I plus G. Y sendiri merupakan pendapatan, C adalah konsumsi, I adalah investasi, dan G merupakan government atau pengeluaran pemerintah. Tiap tingkat pendapatan nasional berlaku Y sama dengan C plus S plus T. Y sama dengan pendapatan, C sama dengan konsumsi, S sama dengan saving atau tabungan, dan T merupakan pajak. Contohnya adalah seseorang mempunyai pendapatan selama 1 bulan sebesar 10 juta, maka 10 juta tersebut adalah Y. Konsumsi atau C selama 1 bulan sebesar 5 juta dan membayar pajak atau T sebesar 500, maka saving atau tabungan senilai 4.500.000. Selanjutnya yaitu tentang syarat keseimbangan. Penawaran agregat atau AS sama dengan agregat demand atau AD. Dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan luar negeri, maka AS sama dengan Y. Sehingga pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan C plus I plus G sama dengan C plus S plus T. C merupakan simbol dari rumah tangga, I merupakan simbol perusahaan, dan G merupakan simbol pemerintah. Apabila C pada tiap ruas dikurangkan, maka berlaku I plus G sama dengan S plus T. I plus G merupakan suntikan, sedangkan S plus T merupakan bocoran. Selanjutnya yaitu tentang pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung merupakan jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Contohnya, pemerintah mewajibkan kepada industri setiap transaksi membayar sebesar 2,5%. Yang kedua, pajak tidak langsung merupakan pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain.
Contohnya, ketika kita membeli baju, maka perusahaan akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Artinya, kita juga membayar pajak karena pajak tersebut dibebankan kepada konsumen. Yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk pajak pendapatan. Yang pertama, pajak regresif merupakan pajak turun ketika pendapatan naik. Artinya, ketika pendapatan 5 juta, pajak 5%. Namun ketika pendapatan 10 juta, pajak menjadi 4%. Yang kedua, pajak proporsional merupakan pajak tetap untuk berapapun tingkat pendapatan. Artinya ketika pendapatan 5 juta, pajak 2%. Dan ketika pendapatan 10 juta, maka pajak akan tetap 2%. Yang ketiga, pajak progresif, yaitu pajak naik ketika pendapatan naik. Artinya ketika pendapatan 5 juta, pajak hanya 2%. Tetapi ketika pendapatan 10 juta, maka pajak akan naik menjadi 3%. Poin yang terakhir yaitu tentang efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Pajak akan menurun atau YD pendapatan disposable sejumlah T. Sehingga YD sama dengan Y min T, yaitu pendapatan dikurangi pajak. Karena YD, yaitu pendapatan disposable turun, maka konsumsi atau C dan tabungan atau S juga turun. Demikian tanggapan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.